Halo semua, perkenalkan nama saya Dorselvina Marit. Saya adalah mahasiswa semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha saya di bidang kopi. Yang pertama, profil usaha. Usaha saya di bidang kopi yang saya namakan dengan Das Coffee. Jenis usahanya retail dan juga di bidang food. Di situ tersedia minuman seperti kopi dan non-kopi dan disertakan dengan makanan ringan dengan layanan dine-in, take away, dan delivery. Konsep usaha yang saya jalankan adalah modern, cozy, dan terjangkau, dan dirancang sebagai ruang nyaman untuk bersantai, belajar, bekerja, dan bersosialisasi. Das Coffee juga tidak hanya berfokus pada penjualan produk kopi, tetapi juga pada penciptaan pengalaman pelanggan yang menyenangkan melalui suasana, pelayanan, dan branding yang konsisten. Ada juga keunikan Das Coffee. Yang pertama, konsep cozy dan produktif. Kedua, harga terjangkau dengan kualitas terjaga. Ketiga, pelayanan ramah dan profesional. Keempat, aktif di media sosial. Dan yang kelima, menu signature khas Das Coffee. Ada juga analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Ada nama yang unik dan mudah diingat dan memberikan kesan modern dan estetik, dan konsep kafe yang kekinian cocok untuk anak muda, mahasiswa, dan pekerja. Dan minuman di Das Coffee juga ada beragam sehingga menjangkau pelanggan yang tidak minum kopi. Dan terdapat suasana yang cocok untuk nongkrong, belajar, dan bekerja. Dan juga harga terjangkau dibandingkan coffee shop besar dan fancy. Kedua, terdapat weaknesses atau kelemahan. Brand ini masih baru, belum dikenal luas oleh masyarakat. Modal terbesar untuk promosi besar-besaran, SDM terbatas, ketergantungan pada bahan kopi. Jika harga naik, bisa mempengaruhi biaya. Ada juga opportunities atau peluang. Budaya kopi semakin meningkat, terutama di kalangan anak muda. Sosial media sebagai sarana promosi murah dan efektif. Dan juga kerjasama dengan sesama komunitas seperti mahasiswa atau melakukan event kecil. Yang keempat, threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan ketat dengan coffee shop yang lain dan brand besar, perubahan selera konsumen yang cepat, kenaikan harga bahan baku seperti kopi, gula, dan susu. Kondisi ekonomi yang dapat menurunkan daya beli. Lokasi kurang strategis dapat mempengaruhi jumlah pengunjung. Di sini juga terdapat matriks IFAS dan EVAS, dan saya akan menjelaskan bobot dan rating yang paling besar. Yang pertama, strength atau kekuatan. Konsep cafe cozy, modern dan nyaman yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan anak muda. Dengan bobot 0,200, rating 8, bobot X rating 2,72. Weaknesses atau kelemahan. Brand masih baru, belum dikenal luas oleh masyarakat. Dengan bobot 0,250, rating 5, bobot X rating 1,75. Kita lanjut, matriks EVAS. Opportunities atau peluang. Budaya ngopi semakin meningkat terus di kalangan anak muda. Dengan bobot 0,250, rating 8, bobot X rating 2. Threat atau ancaman.
Persaingan ketat dengan coffee shop lain, baik lokal maupun brand besar, dengan bobot 0,200, rating 5, bobot X rating 1. Lanjut, saya akan membahas tentang marketing mix. Yang pertama, produk kopi premium dengan berbagai varian, seperti Arabica, Robusta, dan House Blend. Signature drink, terdapat das latte, caramel das, dan cold brew das. Kemasan berwarna hitam, coklat, dan krim. Makanan pendamping seperti pastry, roti bakar, dan snack krim. Kualitas bahan baku kopi dijaga konsisten rasanya. Lanjut, place, lokasi strategis dekat kampus atau area ramai. Toko fisik dengan suasana yang nyaman dan cozy untuk nongkrong dan belajar. Tersedia layanan dine-in, takeaway, dan delivery. Terdapat juga GoFood dan Grab. Dan terdapat akses Wi-Fi dan colokan listrik. Price, harga mulai dari 15.000 sampai 45. Harga terjangkau untuk mahasiswa dan anak muda. Terdapat juga paket hemat seperti kopi plus snack. Diskon khusus di momen tertentu seperti grand opening dan event. Promotion aktif di Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Giveaway, diskon, dan promo mingguan. Kerjasama dengan influencer dan komunitas lokal. Dan melakukan event kecil seperti live musik, diskusi, atau nobar. Lanjut, proses pemesanan cepat, order di counter, stand operasional atau SOP, pembuatan minuman, waktu penyajian efisiensi, sistem pembayaran mudah seperti cash, QRIS, atau e-wallet. People, utama barista dan staf ramah, komunikatif dan berpenampilan rapi. Pelatihan dasar pelayanan pelanggan, barista mampu merekomendasikan menu sesuai selera pelanggan, menciptakan pengalaman pelanggan yang menyenangkan. Yang terakhir, physical evidence. Pertama, desain cafe estetik dengan warna krim dan brown. Terdapat logo Das Cafe dengan vibes yang warm dan minimalis. Cup dan packaging dengan branding clean, meja kursi, interior cozy untuk foto-foto. Musik soft dan seragam barista dengan identitas Das Cafe. Terdapat juga promotion mix. Yang pertama, advertising, terdapat iklan Instagram dan TikTok seperti konten visual kopi dan suasana cafe estetik. 2. Poster dan spanduk di sekitaran lokasi cafe. Branding, nama cafe Das Coffee unik dan estetik. Logo warm dan minimalis. Konsep cafe industri early atau cozy. Kemasan cup dengan logo Das Cafe. Personal selling, barista dan kasir ramah dan komunikatif. Memberi rekomendasi menu sesuai selera pelanggan, menjelaskan promo yang sedang berjalan secara langsung. Sales promotion, diskon grand opening, misalnya 20% minggu pertama. Promo buy one get one di hari tertentu, paket hemat, promo khusus untuk mahasiswa. Lanjut, public relation. Kerjasama dengan komunitas lokal seperti mahasiswa dan UMKM. Mengadakan event kecil, live music, nonton bareng,
dan diskusi. Mengundang food vlogger atau influencer lokal. Sosial media, terdapat Instagram, TikTok untuk foto, video, dan reels. Konten behind the scene pembuatan kopi, dan story promo harian dan testimoni pelanggan. Yang terakhir, direct marketing. Promosi lewat WhatsApp, broadcast, ke pelanggan tetap, kartu member atau stempel, beli 10 gratis 1, notifikasi promo melalui DM Instagram. Lanjut, employer promotion Canva. Yang pertama, customer job. Menikmati kopi berkualitas dengan harga terjangkau. Tempat nongkrong untuk belajar dan bekerja, menghabiskan waktu bersama teman. Pain, harga kopi mahal, tempat tidak nyaman dan terlalu ramai, pelayanan lambat dan kurang ramah, rasa kopi yang tidak konsisten, dan kurang colokan dan wifi lambat. Gain, kopi enak dan konsisten, harga sesuai dengan kualitas, tempat cozy dan nyaman, pelayanan ramah dan cepat, tersedia wifi dan colokan. Customer profile atau video map. Pertama, produk service. Minuman kopi dan non-kopi berkualitas, snack dan pastry pendamping, dine-in, take-away, dan delivery, wifi colokan dan ruang nyaman, event kecil seperti akustik dan komunitas. Ada juga pain reliever. Yang pertama, harga terjangkau dengan kualitas premium lokal, SOP pembuatan kopi untuk rasa konsisten, pelayanan cepat dan ramah, desain ruangan nyaman dan tidak terlalu bising. Yang terakhir, gain creator. Suasana cozy dan estetik untuk foto, branding coffee dust yang unik dan mudah diingat, menu signature khas coffee dust, interaksi aktif di sosial media, diskon dan reward untuk pelanggan setia. Selanjutnya, STP atau segmentasi target and positioning. Yang pertama, segmen 1 by demographic. Minimal usia 17-35, pelajar, mahasiswa, dan kerja muda. Pendapatan menengah ke bawah hingga menengah. Tinggal di area perkotaan atau sekitaran kampus dan perkantoran. Segmen 2 by psikogratif, gaya hidup suka nongkrong dan ngopi, menyukai tempat yang nyaman, estetik, dan modern, dan aktif menggunakan sosial media. Yang ketiga, segmen by perilaku. Konsumen yang sering mengunjungi coffee shop, sensitif terhadap harga, namun tetap memperhatikan kualitas, menyukai promo dan program loyalitas. Lanjut, targeting. Di sini yang saya targetkan adalah mahasiswa dan pelajar dan pekerja muda. Karena target ini memiliki kebutuhan tinggi akan tempat nongkrong, belajar, dan bekerja dengan harga terjangkau serta aktif di media sosial hingga berpotensi membantu promosi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Lanjut, position the product. Position, coffee dust diposisikan sebagai coffee shop lokal yang cozy, modern, dan terjangkau dengan suasana nyaman untuk nongkrong, belajar, dan bekerja. Dan coffee shop ini cocok untuk mahasiswa, pelajar, dan bekerja. Ada juga
Customer Personal Planner yang saya buat bernama Ella Pong dengan umur 23 tahun, lokasi Jakarta, education lulusan S1, pendapatan menengah, status pekerja muda. Dengan goals, kopi premium dengan berbagai varian, kualitas bahan baku kopi dijaga, dan konsisten rasanya, suasana kopi yang estetik dan nyaman untuk nongkrong dan belajar. Challenges, jadwal yang padat, stres karena tugas atau pekerjaan, dan sulit menemukan tempat yang nyaman dan terjangkau. Lanjut, ada juga traits, produktif atau praktif, modern, suka nongkrong. Ada juga devices seperti smartphone dan laptop. Ada juga brand values, kualitas rasa, harga terjangkau, suasana nyaman, dan konsisten layanan. Ya. Dan ada juga digital behavior. Yang pertama, mencari kafe lewat internet, melihat review online, mengikuti promo di media sosial. Dan yang terakhir, platforms. Ada Instagram, WhatsApp, Facebook, dan Google Maps. Dan yang terakhir, for my future dreams, Dust Coffee is a gentle reminder that dreams grow when we take care of them. I am learning, growing, and become one cup at a time. Thank you sudah mendengarkan presentasi saya. Semoga ini bermanfaat. Bye-bye.